Menegaskan larangan bagi perbankan maupun pengembang properti untuk memberikan kredit kepemilikan rumah atau KPR dengan uang muka atau down payment sebesar 0%. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan BI telah mengatur ketentuan rasio pendanaan bank terhadap pembiayaan loan to value atau financing to value untuk penyaluran kredit kepemilikan rumah. Hal itu dilakukan untuk melindungi konsumen dan industri perbankan. Dalam peraturan BI yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2016 lalu, Bank Sentral secara resmi mengatur ketentuan uang muka kredit perumahan minimal 15% dari harga rumah. BI juga mengatur uang muka KPR kedua menjadi 20% dan kredit rumah ketiga serta seterusnya menjadi 25%. Seperti diketahui sebelumnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menggagas program KPR dengan DP 0% alias tanpa uang muka. Hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjalani aktivitasnya di Balai Kota DKI Jakarta. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan Clara Alverina langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Clara, apa agenda Gubernur DKI Jakarta hari ini? Ya, Ani, hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa di Balai Kota. Tadi Ahok tiba di Balai Kota sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, Ahok langsung melayani aduan warga DKI Jakarta dan tentunya juga permintaan foto. Sejak kemarin dan hari ini memang tidak ada agenda khusus dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Tadi pukul 9 waktu Indonesia Barat harusnya Ahok menghadiri kegiatan panen bersama sayuran hidroponik di kawasan Jakarta Pusat. Namun akhirnya agenda tersebut diwakilkan oleh Dinas Kelautan dan Pertanian, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan. Tadi jam 8 pagi juga setelah melayani aduan warga, Ahok sempat melakukan agenda internal atau rapat bersama dengan Kadis Nakertrans DKI Jakarta Priyono. Dalam wawancara kami tadi pagi di Balai Kota bersama dengan Ahok sempat dibahas terkait dengan masalah banjir yang saat ini menggenangi beberapa titik di ibu kota. Ahok mengakui bahwa saat ini memang banjir masih terjadi di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta. Namun hal ini dikarenakan intensitas hujan yang dalam 2 pekan terakhir begitu tinggi. Selain itu juga karena proyek normalisasi sungai yang masih belum rampung. Hal ini dikarenakan masih menunggu pembangunan dari rumah susun. Namun Ahok menjamin meski banjir masih terjadi di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta, banjir ini akan surut tidak lama, yakni antara 3 sampai dengan 4 jam atau tidak lebih dari 12 jam. Dan untuk mengantisipasi banjir ini semakin meluas di kawasan wilayah DKI Jakarta, Ahok telah meminta agar Dinas PU dan juga Dinas Tata Air untuk menutup lubang saluran air yang terhubung langsung dengan sungai. Hal ini untuk mencegah meluapnya air sungai saat hujan sedang turun begitu tinggi. Dan kita simak wawancara kami dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kalau mau berdebat banjir juga panjang kan. Kalau satu sungai belum semua normalisasi, ya bisa airnya tinggi ya tembus. Tapi kan saya jamin tidak lebih dari 12 jam tuh untuk jalan-jalan itu. 3-4 jam juga surut. Tapi intensitas hujan akan naik 3 hari terakhir. Pasti, ini Februari akan tinggi. Terus antisipasi. Makanya yang penting lubang-lubang tutup itu jangan kan dia ada buang air saluran ke sungai. Nah kalau sungai yang tinggi lebih baik lubang harus ditutup juga. Kalau enggak kan dia pasti balik. Yang nutup warga atau dari ada PU Tata Air. Ani. Baik Clara, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Clara Alverina dari Balai Kota Jakarta. Pilkada serentak menyisakan persoalan. Masih banyaknya warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya saat datang ke tempat pemungutan suara. Di Jakarta ditemukan persoalan keterbatasan formulir daftar pemilih tambahan. Ya, tidak sedikit warga yang mengabadikan kesulitan mereka dengan merekam kejadian saat pemungutan suara Selasa kemarin. Ada pula isu yang merebak bahwa situs KPU ini diretas. Kita sudah terhubung dengan Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno. Selamat pagi, Pak Sumarno. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Sumarno, saya mulai dulu dari isu bahwa situs KPU ini diretas. Itu betul atau tidak, Pak? Jadi begini, saya ingin menjelaskan sebelum menjawab pertanyaan itu ya. Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU itu dilakukan secara manual dan berjenjang. Ini nanti adalah
hasil resmi yang akan dijadikan dasar untuk penetapan hasil pilkada kita. Nah, di sisi lain, KPU juga melakukan input data, scan C1 dan entry-nya sekaligus itu melalui aplikasi yang disebut dengan Situng, jadi Sistem Informasi Penghitungan Suara. Nah, Situng ini bukan sebagai hasil resmi, tetapi sekedar data sanding yang bisa dijadikan informasi pendahuluan oleh masyarakat untuk turut serta mengawasi proses rekapitulasi yang manual dan berjenjang tadi. Jadi, nah, yang dikabarkan dilakukan peretasan itu adalah yang tadi, yang situng tadi gitu. Jadi kalau yang proses rekapitulasi yang resmi dan sebagainya, kami tidak menggunakan IT karena ini dilakukan secara manual begitu. Nah, informasi dari tim IT KPU bahwa memang kemarin sempat ada terjadi upaya untuk melakukan serangan terhadap situs yang dihitung itu gitu. Ya, sempat dihack dan sempat beberapa saat juga shutdown gitu. Tetapi itu tidak mempengaruhi data. Nah, saya ini agak gaptek di bidang teknologi, tapi penjelasan dari tim IT itu adalah bagian publikasi data saja. Tapi bagian pengolahan data itu aman, tidak dihack, tapi sempat dihack tapi kemudian bisa ditangkal. Tapi yang memang kemudian ada upaya melakukan penyerangan itu terhadap yang bagian publikasi data. Tapi tidak merubah data, hasilnya tetap tidak berubah. Gitu. Pak Sumarno, lalu kemudian Pak, apa yang menyebabkan warga banyak yang mengaku tidak dapat menggunakan hak pilihnya padahal mereka sudah terdaftar di IKTP? Jadi begini Mbak Sylvia, kejadian tersebut itu banyak terjadi di TPS-TPS di Jakarta Barat dan juga di Jakarta Utara. Kawasan yang KPU tidak bisa mendapatkan akses pada waktu melakukan pendataan pemilih. Ada kawasan-kawasan tertentu, ada pemukiman-pemukiman elit, ada apartemen-apartemen yang petugas KPU saat melakukan pemutakhiran data bulan September sampai dengan bulan Oktober kemarin itu tidak mendapatkan akses. Warga di situ tidak mau memberikan informasi, tidak membukakan diri, tidak memberikan akses gitu untuk dilakukan pendataan pemilih. Akibatnya data yang ditetapkan yang masuk dalam DPT itu adalah data yang berhasil dikumpulkan, berhasil dikonfirmasi, berhasil dicok oleh petugas. Padahal DPT itu menjadi dasar bagi KPU untuk menentukan berapa banyak TPS yang akan dibangun di daerah tersebut, berapa banyak surat suara yang bisa dicetak dan didistribusikan ke tempat tersebut. Nah, atas dasar itulah kemudian akhirnya DPT ditetapkan, kemudian juga TPS dibangun di daerah itu. Giliran kemarin pemungutan suara itu, warga yang semula tidak mau didata itu berbondong-bondong menyerbu TPS-TPS yang ada di KPU. Mereka datang ke TPS. Memang berhak karena memang diperbolehkan menurut ketentuan yang tidak terdaftar menggunakan KTP atau surat keterangan. Masalahnya kemudian surat suara yang tersedia terbatas karena hanya disediakan untuk pemilih yang tercantum di dalam DPT. Maka konsekuensinya ya banyak yang kemudian surat suara tidak mencukupi karena banyaknya warga yang tidak terdaftar dalam DPT itu kemudian datang ingin menggunakan hak. Pak Sumarno, apakah ini bisa disamaratakan Pak bahwa warga yang tidak mau didaftarkan pada saat pemuktaharan data itu karena kesulitan akses Pak? Apakah memang alasannya hanya itu atau sebetulnya ada alasan lainnya Pak? Alasan lainnya apa? Alasan lainnya menurut Mbak Sylvia apa? Apakah ini hanya karena tidak bisa mendapatkan akses, Pak? Iya, itu yang utama, Karena itu di apakah tempat lain. Apakah semuanya tidak bisa mendapatkan akses, Pak, pada saat itu? Semuanya? Bukan semuanya. Di TPS-TPS lain yang para petugas mudah mendapatkan akses
pendataan itu tidak terjadi hal yang tadi dikabarkan gitu. Bahkan di sejumlah TPS surat suara masih tersisa cukup banyak. Jadi memang di satu sisi partisipasi pemilih itu meningkat, dan kemudian di sisi yang lain kemudian partisipasi pemilih dalam DPT meningkat. Di sisi lain, pemilih yang tidak tercantum dalam DPT itu juga cukup banyak di TPS-TPS tertentu, di kawasan tertentu. Nah, ini yang kemudian berakibat surat suara yang tersedia itu tidak mencukupi. Gitu. Pak, kalau misalnya pemilih yang menggunakan yang menggunakan IKTP atau surat keterangan, apakah mereka ini harus menggunakan surat tambahan yang jumlahnya 2,5% atau boleh menggunakan surat untuk DPT tapi yang masih tersisa, Pak? Boleh tidak menggunakan yang masih tersisa dari DPT utama? Oh ya, boleh. Kan misalnya begini, di satu TPS itu pemilih dalam DPT misalnya 600 orang, gitu. Kemudian yang datang misalnya 550. Sisa surat suara itu 50. Sementara pemilih yang tidak tercantum dalam DPT itu misalnya bisa 100. Maka kemudian yang terakomodir kan cuma 50, sisanya 50 itu kehabisan surat suara. Nah gitu. Nah sebenarnya yang 50 itu bisa menggunakan surat suara bisa diarahkan ke TPS terdekat itu. Tapi tidak semua pemilih yang diarahkan untuk pindah ke TPS yang surat suaranya masih ada itu mau untuk pindah gitu. Jadi tapi sebagian ada yang pindah. Nah, sebagian yang pindah itu bisa mendapatkan surat suara. Ini memang ada kasus-kasus. Nah, memang terakhir Pak Sumarno, untuk putaran kedua ini untuk memperbaiki data-data yang masih kurang tadi, apa yang akan dilakukan oleh penyelenggara, Pak? Yang dilakukan adalah melakukan rekapitulasi pemilih. Jadi pemilih yang ada, pemilih dalam DPT ditambah pemilih tambahan, ditambah warga yang kemarin tidak mau didata, itu harus didata. Pemilu itu bukan hanya soal pencoblosan, bukan soal hari pemungutan suara, tetapi juga ada administrasinya. Jadi mereka yang ingin menggunakan hak pilih harus bersedia didata, harus bersedia diadministrasikan jauh hari ketika tahapan pemungutan suara belum dimulai. Saat pendataan pemilih, mereka harus membuka akses untuk bisa didata. Baik, terima kasih Pak Sumarno. Bawaslu sempat memprotes KPU karena tidak menindaklanjuti berbagai pelanggaran yang ditemukan. Sementara Komisi Pemilihan Umum mengaku akan menginvestigasi banyaknya laporan pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2017 seperti yang banyak terjadi di DKI Jakarta. Lalu apakah langkah KPU menyikapi berbagai laporan pelanggaran Pilkada Serentak? Langsung saja kita bergabung dengan Komisioner KPU Ida Budiarti di kantor KPU Pusat. Ibu Ida, selamat siang. Selamat siang. Ya, Ibu Ida, di DKI Jakarta tadi sudah kami ungkapkan bahwa ada 97 kasus pelanggaran yang melibatkan DPT, logistik, dan keterlibatan penyelenggara. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Karena Pilkada Serentak ini kan ada di 101 daerah ya, Ibu. Bagaimana dengan daerah lain? Ya, di daerah lain kami melakukan monitoring dan berdasarkan laporan dari KPU Provinsi. Dalam catatan kami setidaknya ada 55 TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang karena beberapa kondisi. Yang pertama adalah karena kondisi cuaca, logistik tidak bisa sampai di tempat tujuan dan kemudian dilakukan pemungutan suara susulan. Kemudian juga karena ada kesalahan prosedur dan juga karena konflik pasangan calon, kemudian berdasarkan rekomendasi dari panitia pengawas pemilihan setempat dilakukan pemungutan suara ulang. Antara lain karena faktor cuaca itu terjadi di Sangihe dan juga terjadi di Papua Barat, dan juga karena faktor sengketa pasangan calon dan juga karena kesalahan prosedur itu terjadi di Halmahera Selatan, kemudian juga di Tangerang, di Buol, dan juga di Mapi. Ya, Ibu Ida, tadi sebelumnya kita punya informasi dari Bawaslu yang memprotes bahwa KPU belum menindaklanjuti atas laporan-laporan pelanggaran yang terjadi. Bagaimana sejauh ini KPU menindaklanjuti laporan yang sudah masuk ini, Bu? Beberapa sudah ditindaklanjuti. Di Buol sudah dilakukan pemungutan suara ulang, kemudian juga di Buleleng.
Dan rekomendasi Panwas yang diterima kemarin tentu dari sisi penyelenggara membutuhkan waktu untuk mempersiapkan pemungutan suara ulang. Ya, sesuai dengan prosedur mekanisme kami harus menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan pemungutan suara ulang kepada pemilih dan juga penyediaan logistik serta prasarana yang lain. Dan tentu kami sebagai penyelenggara berusaha keras bahwa dalam waktu tidak terlalu lama bisa diselesaikan seluruh rekomendasi pemungutan suara ulang agar bisa mengikuti melakukan adaptasi rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan 1 hari setelah pemungutan suara sampai dengan hari ke-7 dan juga dilakukan rekapitulasi berjenjang di tingkat kabupaten serta di tingkat provinsi yang di dalam jadwal kami semuanya akan selesai pada tanggal 27 untuk pemilihan gubernur dan akan selesai rekapitulasi di tingkat kabupaten kota untuk pemilihan bupati wali kota pada tanggal 24 yang akan datang. Ibu Ida, apakah pemilihan ulang juga menjadi rekomendasi yang dikeluarkan KPU untuk kasus-kasus di DKI Jakarta? Nah, dari aspek kerangka hukum kita, apabila benar terjadi ketidaksesuaian prosedur di dalam pelaksanaan pemungutan atau penghitungan suara, menurut ketentuan undang-undang dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang ini harus didahului dengan kegiatan verifikasi dan klarifikasi oleh panitia pengawas sesuai dengan tingkatannya. Berdasarkan verifikasi oleh panitia pengawas sesuai tingkatannya, mereka akan menerbitkan rekomendasi kepada jajaran kami untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Berdasarkan rekomendasi itu kami akan laksanakan. Berapa lama prosesnya Ibu Ida, mengingat untuk DKI Jakarta pilkada akan berlangsung 2 putaran? Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan itu akan dilaksanakan selama 7 hari, 1 hari setelah pemungutan suara selesai. Maka dari sisi tata kelola penyelenggaraan kami meminta kepada jajaran kami agar seluruh rekomendasi PSU itu bisa diselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di tingkat kecamatan sehingga tidak mengganggu proses rekapitulasi di tingkat kabupaten kota atau juga rekapitulasi di tingkat provinsi. Untuk itu kami juga berharap kepada panitia pengawas pemilihan disesuai dengan tingkatannya untuk segera merespon segala bentuk laporan atau pengaduan sehingga kami juga tidak kesulitan untuk menindaklanjuti. Sekali lagi harapan kami semua laporan, semua masalah itu bisa selesai sebelum rekapitulasi tingkat kecamatan berakhir. Baik Ibu Ida, terima kasih banyak atas kebersamaannya dengan Metro TV. Selamat siang. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang tahun 2016 naik hingga 10,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah menilai kenaikan kunjungan ini sejalan dengan adanya kebijakan bebas visa. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan Wisman sepanjang tahun 2016 mencapai 11,52 juta orang. Kita lihat, pemerintah menilai kenaikan wisatawan mancanegara ini merupakan dampak kebijakan bebas visa dan branding Wonderful Indonesia sepanjang tahun lalu. Tahun 2015 hingga 2016, kedatangan wisatawan paling banyak di Bandara Internasional seperti Ngurah Rai Bali, disusul oleh Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, dan Bandara Hang Nadine, Batam. Selama tahun 2015 ke 2016, dari bulan ke bulan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, cukup signifikan. Kita lihat di Bali, selama 2016 ke 2016 itu jumlah wismannya meningkat 23,67% dari 3,9 ke 4,8. Kemudian di Jakarta atau Soekarno-Hatta itu meningkat 4,.
Program pemilikan rumah yang didorong pemerintah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dan program 1 juta rumah menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Pengembang pun kini menawarkan harga rumah di bawah 140 juta rupiah bagi rumah bersubsidi. Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat mewajibkan para pengembang untuk menjual rumah bersubsidi di bawah 141 juta rupiah. Tidak hanya itu, pengembang juga diwajibkan untuk menjual rumah sesuai zona yang telah ditentukan pemerintah. Untuk wilayah Jabodetabek, harga rumah berkisar 141 juta rupiah, sementara untuk wilayah Jawa dan Sumatera dibanderol 120 juta rupiah. Animo masyarakat mengenai rumah program 1 juta rumah itu memang sangat antusias ya. Terbukti dengan kita pada kita sudah tahun 2016 itu sudah membuka dan penjualannya cukup bagus. Jadi kita membuka 3 klaster dan alhamdulillahnya 3 klasternya itu berjualan dengan bagus. Kalau kita mulai dari 123 juta karena memang itu adalah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah dengan tipe 2260 itu kita mulai dari situ. Kalau untuk harga paling mahalnya kita di angka 200 jutaan. Bagi calon pembeli ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memiliki rumah subsidi. Antara lain maksimal penghasilan 4 juta rupiah per bulan, rumah yang dibeli merupakan rumah pertama dan tidak boleh disewakan, serta lolos pengecekan dari Bank Indonesia. Meski banyak syarat yang harus dipenuhi, namun pembeli tetap antusias dengan rumah bersubsidi ini. Kalau saya lihat sih syarat-syaratnya sih standar ya. Jadi kalau misalnya nggak punya catatan buruk di bank sih kayaknya lebih cepat di-approve lah. Kalau misalnya menurut saya sih gitu. Dalam pameran properti ini, Kementerian PUPR dan REI menawarkan berbagai promosi untuk rumah bersubsidi seperti bunga sebesar 5% serta uang muka sebesar 1%. Pameran tahunan ini akan berlangsung hingga 19 Februari mendatang. Bagi Anda